Yang surat ini disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Surat-surat yang lain adalah anak dari Al-Fatihah. Apakah ada ulama yang menyebutkan tafsiran seperti itu? Baik, yang pertama kita akan masuk ke tafsir Imam Ibnu Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentu kita sebagai umat muslim sudah sangat familiar dengan satu surat yang diulang-ulang setiap hari. Minimal kita baca satu hari sebanyak 17 kali, yaitu surat Al-Fatihah. Yang surat ini disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Tetapi ada salah satu Ustadz Salafi Wahabi di Indonesia yang memberikan tafsiran atau penjelasan sendiri tentang apa yang dimaksud dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yaitu Ustadz Riyad Bajri. Baik, tanpa berlama-lama kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum kita reaction atau kita berikan komentar atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri. Al-Quranul Karim terangkum lagi di dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Maka dari situ Al-Fatihah dinamakan Ummul, artinya apa Ummul Quran? Ibunya Al-Quran. Oke, kalau dikatakan Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, maka maknanya surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran. Maka maknanya lebih gamblang dong, yang gamblang enak. Kalau dikatakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, maka maknanya surat-surat yang lain anaknya dia. Kan dia maknya. Iya dong. Nah, itulah penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, yang artinya adalah surat-surat yang lain adalah anak dari Al-Fatihah. Dia bertanya kepada jamaahnya seperti itu dan berusaha meyakinkan apa yang dia yakini. Sekarang kita akan bahas, apakah ada ulama yang menyebutkan tafsiran seperti itu, yang menyebutkan Al-Fatihah adalah Ummul Quran, kemudian ditafsiri dia adalah ibunya Al-Quran, dan kemudian surat-surat yang lain adalah anaknya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke tafsir Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Yuqalu laha al-fatihatu ay fatihatul kitabi khattan wa biha tuftahul qira'atu fis salati wa yuqalu laha aidan ummul kitabi 'indal jumhur wa kariha Anasun wal Hasanu wa ibnu Sirina kariha tasmiyataha bidzalika qala al-Hasanu wa ibnu Sirina innama dzalika al-lawhul mahfuz wa qala al-Hasanu al-ayatul muhkamatu hunna ummul kitab walidha kariha aidan ayyuqala laha ummul qur'ani wa qad sabata fil hadis sahih 'inda Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi ummul qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wal qur'anul azim. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir menafsiri surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Yuqalu laha, disebutkan untuknya Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, ay Fatihatul Kitabi khattan, ay pembuka kitab, wa biha tuftahul qira'atu fis salati wa yuqalu laha aidan ummul kitabi 'indal jumhur. Dan dengannya dibukalah bacaan pada saat salat, wa yuqalu laha aidan, dan disebutkan pula ummul kitab. Sebutannya adalah ummul kitab 'indal jumhur, dari kalangan jumhur. Wa kariha Anasun, dan Anas tidak menyukai hal ini. Wal Hasanu wa ibnu Sirin, begitu juga Al-Hasan dan juga Ibnu Sirin. Kariha tasmiyatuha bidzalika, mereka berdua tidak menyukainya dengan penamaan tersebut. Qala al-Hasanu wa ibnu Sirin, berkata Al-Hasan dan Ibnu Sirin, innama dzalikal lauhul mahfuz, yang disebut Ummul Kitab sesungguhnya hanyalah Lauhul Mahfuz. Wa qala al-Hasan, dan berkata Al-Hasan, al-ayatul muhkamat hunna Ummul Kitab, dan yang disebut Ummul Kitab itu harusnya al-ayatul muhkamat. Walidha kariha aidan, maka dari itu mereka berdua tidak menyukainya juga. Ayyuqala laha ummul Quran, dan mereka berdua juga tidak menyukainya dengan penyebutan Ummul Quran. Wa qad sabata fil hadis, dan telah tetap di dalam hadis yang sahih 'inda Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau mensahihkannya dari sahabat Abi Hurairah qala. Dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi ummul qur'ani wa ummul kitabi wa sab'u masani wal qur'anul azim. Alhamdulillahi maksudnya adalah surat Al-Fatihah adalah ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wal qur'anul azim. Penamaan dari surat Al-Fatihah yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ummul Qur'an
kemudian Ummul Kitab, Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, dan juga Al-Quranul Azim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan ini adalah tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian kita masuk ke tafsir yang selanjutnya adalah tafsir Al-Baghawi. Suratul Fatihatil Kitabi walaha salasatu asma'in ma'rufatun. Fatihatul Kitabi wa Ummul Qur'ani wa Sab'ul Masani. Surat Al-Fatihah memiliki 3 nama yang sudah ma'rufah atau yang sudah terkenal. Fatihatul Kitab dan juga Ummul Qur'an wa Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Sumiyat Fatihatul Kitabi li'annallaha bihaftataha al-Qur'an. Disebut atau dinamakan Fatihatul Kitab dikarenakan Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengannya. Wa sumiyat Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi li'annaha aslul Qur'ani minha budi al-Qur'anu wa ummus syai' ay asluhu. Dan juga Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Qur'ani wa Ummul Kitab, ibu dari Al-Qur'an dan juga ibu dari Alkitab. Li'annaha aslul Qur'ani minha, dikarenakan inti atau induk dari Al-Qur'an itu ada di dalamnya. Budi al-Qur'anu wa ummus syai', dimulainya Al-Qur'an itu dengannya. Wa ummus syai' ay asluhu, yang dimaksud dengan ibunya sesuatu, ummus syai' adalah asluhu, intinya atau induknya atau asalnya, seperti itu. Wa yuqalu li Makkah ummul qura li'annaha aslul biladi duhiyatil ardu min tahtiha. Wa qila li annaha muqaddimatun wa imamun lima yatluha minas suwari yubda'u bi kitabatiha fil mushafi wa bi qira'atiha fis shalah. Jadi disebutkan contohnya adalah untuk kota Mekah disebut juga Ummul Qura dikarenakan dia adalah induknya atau pusatnya dari suatu negeri. Wa qila li annaha muqaddimatun wa imamun lima yatluha minas suwari yubda'u bi kitabatiha fil mushafi wa bi qira'atiha fis shalah. Dan dengannya pula Al-Fatihah adalah muqaddimah dan juga imam bagi bacaan-bacaan surat ketika dimulainya, baik berupa tulisan di dalam mushaf ataupun di dalam kiroahnya, dalam pembacaannya di dalam sholat. Itu adalah tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir Ibnu Katsir. Jadi dua ulama ini, dua kitab tafsir ini tidak ada yang menyebutkan penyebutan surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, artinya adalah surat-surat setelahnya atau surat-surat selain Al-Fatihah adalah anak dari Al-Fatihah. Baik, mungkin kita akan cari referensi dari kitab-kitab Wahabi. Yang akan kita bawakan di sini adalah kitab tafsir dari Syekh Utsaimin. Yang saya punya di sini adalah tafsir Juz Amma, tetapi beliau Syekh Utsaimin memberikan tafsir surat Al-Fatihah di awal pembahasan. Tafsiru suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu iftataha bihal Qur'anal Karim. Wa qad qila innaha awwala suratin nazalat kamilah. Wa hadhihi suratu qala al-ulama innaha tashtamilu ala mujmali ma'aniyal Qur'ani fit tauhid wal ahkam wal jaza wa turuki bani Adam wa ghairi dzalika walidzalika sumiyat Ummul Qur'an wal murji'u li syai'in yusamma umman. Ibnu Utsaimin menyebutkan di paragraf yang kedua saja yang kita bacakan sebagai inti pembahasan, yaitu Ummul Qur'an. Wa hadhihi surah qala al ulama, dan surat ini berkata para ulama, innaha tashtamilu ala mujmali ma'aniyal Qur'an fit tauhid wal ahkam wal jaza wa turuki bani Adam wa ghairi dzalika. Sesungguhnya surat ini mencakup keseluruhan makna di dalam Al-Qur'an, baik itu berupa tauhidnya, ahkam atau hukum-hukum, dan juga jasa, balasan-balasan, baik itu perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Wa turuki bani Adam, dan juga jalan dari bani Adam, anak cucu Adam. Wa ghairi dzalika, dan juga selain darinya. Walidzalika sumiyat Ummul Qur'an, dan dengan hal itulah disebut surat Al-Fatihah ini sebagai Ummul Qur'an. Jadi alasannya penyebutan Ummul Qur'an itu seperti itu, bukan surat Al-Fatihah sebagai emaknya, ya, dalam tanda kutip perkataan Ustadz Riyad Bajri, dan surat-surat yang lain adalah anaknya. Naudzubillah. Wal marji'u li syai'in sumya umman. Ya, ini adalah titik pembahasannya. Suatu sumber, dan sumber dari sesuatu penyebutannya adalah umman atau ibu. Jadi tidak diartikan secara bahasa saja yang ummun itu memang artinya adalah ibu. Tetapi di sini bahkan para ulama Wahabi pun menyebutkan ummun itu tidak hanya berarti ibu, bisa juga sebagai sumber-sumber dari sesuatu hal. Yang kita bahas di sini adalah Al-Qur'an.
yang segala isi Al-Quran itu tercakup dan teringkas di dalam surat Al-Fatihah. Dan perkataan Riyad Bajri menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah adalah emaknya Al-Quran, kemudian surat-surat yang lain adalah anaknya. Ini adalah suatu kesesatan yang bisa kita panjangkan lagi. Kalau kita mengikuti alur pemikiran dari Riyad Bajri, surat Al-Fatihah adalah ibunya, surat-surat yang lain adalah anaknya, kemudian timbullah pertanyaan siapa bapaknya, siapa mertuanya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menyamakan Al-Quran ini dengan makhluk. Tidak bisa disangka lagi karena beliau memiliki pemahaman kalau Al-Fatihah adalah ibu, maka surat-surat yang lain adalah anaknya. Nah, ini adalah pemahaman Murji'ah yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Atau saya memang tidak tahu bagaimana pembahasan Wahabi menyikapi Al-Quran ini, apakah dianggap makhluk ataupun tidak. Karena memang Wahabi itu terkenalnya, dan memang terbukti pembahasannya, yang terkenalnya adalah Wahabi adalah suatu kelompok yang berfaham mujasimah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan anggapan atau dengan pijakan tidak ditakwil, karena mereka memang anti takwil. Jadi misalnya Allah berfirman memiliki tangan, ya mereka memahami tangan sesungguhnya, tidak mau mentakwil arti tangan. Allah memiliki kaki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan kita bahas di video-video yang selanjutnya. Baik, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.